Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, masih bersama dengan Ketua KPU Surakarta, Ibu Nurul. Bu Nurul, tadi Anda sudah mengatakan sejumlah persiapan yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan juga protokol kesehatan, termasuk juga memastikan bahwa setiap pemilih memiliki hak untuk memilihnya, termasuk yang sedang menjalani isolasi mandiri di tengah pandemi ini ya Bu ya. Nah, kemudian kira-kira kendala-kendala apa yang ditemui di khususnya karena saat ini kita tengah menghadapi pandemi, walaupun sudah dilakukan protokol kesehatan, penerapan protokol kesehatan, kemudian juga sudah dilakukan berbagai upaya-upaya untuk menjangkau para pemilih. Apa saja kendalanya yang ditemui saat ini? Untuk sementara ini relatif masih bisa diatasi. Lebih sebenarnya kepada mungkin masih adanya ketakutan masyarakat kalau datang ke TPS. Meskipun sosialisasi baik itu melalui berbagai media, baik ILM maupun sosialisasi Zoom meeting maupun media yang lain sudah dilakukan oleh KPU Kota Surakarta. Bagaimana sebenarnya penyelenggara termasuk KPU dan jajaran Bawaslu itu memastikan bahwa tugasnya itu sehat ditandai dengan sudah melaksanakan rapid test. Dan kami juga sudah menghimbau tidak hanya penyelenggara dalam hal ini jajaran KPU dan Bawaslu, tetapi jajaran saksi dari paslon kami minta juga untuk melaksanakan rapid test. Jadi sebelum melaksanakan tugasnya pagi hari pada waktu datang itu, selain menyerahkan surat mandat, maka perlu menunjukkan Hasil surat dari rapid test. rapid test tersebut. Jadi semuanya bisa dijamin kesehatannya sehingga semuanya tidak menjadi media penularan maupun menjadi media yang ditularkan juga. Ini yang salah satu yang sebenarnya secara ketentuan, secara eksplisit di peraturan KPU tidak ada, tetapi kami mengambil kebijakan di KPU Kota Surakarta melalui rapat pleno untuk menghimbau, menyarankan dan bisa dikatakan mewajibkan begitu kepada paslon dan timnya bahwa saksinya yang ditugaskan di masing-masing TPS itu wajib untuk melakukan rapid test. Iya, ini kan sudah diinformasikan oleh berbagai pihak bahwa rapid test ini memiliki akurasi yang rendah. Kenapa yang diminta adalah keterangan atau hasil dari rapid test? Mengapa tidak hasil dari tes swab atau PCR? Nah, ini kaitannya dengan anggaran tentunya. Karena untuk rapid test saja beberapa waktu lalu kami komunikasikan ini juga agak sedikit keberatan ya, karena ada 1.231 TPS, kemudian itu juga mungkin tidak hanya butuh satu saksi saja, tetapi bergantian. Dan ini tidak hanya pada saat pemungutan dan penghitungan di TPS, tetapi ini juga pada saat rekapitulasi dan di tingkat kecamatan maupun di tingkat kota kami sudah memberikan surat kepada masing-masing tim untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan KPU Kota Surakarta. Baik, untuk surat undangan pencoblosan sendiri apakah sudah dikirimkan ke calon pemilih, Bu? Untuk saat ini belum, karena kan paling lambat H-3, sedangkan ini sedang sudah terdistribusi ke tingkat TPS, kemudian mungkin besok pas nanti paling lambat H-3 itu sudah bisa terdistribusi ke semua pemilih. Nah, kalau kita ingat untuk pemilih-pemilih yang saat ini sedang sakit atau sedang melakukan isolasi mandiri, ini tentunya kan akan sedikit repot ya Bu ya untuk menyiapkan berbagai keperluan ataupun syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan pencoblosan begitu. Nah, ini bagaimana? Apakah tidak terlalu mepet waktunya? Kalau kaitannya dengan data pemilih ini kan relatif petugasnya kan hanya warga sekitarnya, artinya sudah hafal, kemudian ini sudah bisa sehari itu sudah bisa terlaksana untuk pembagian C pemberitahuan. Kemudian yang ingin dipastikan adalah jadwalnya itu justru kami sudah menghimbau kepada pemilih dan mensosialisasikan kepada semuanya bahwa diharapkan datang sesuai jadwal yang tertera dalam C pemberitahuan itu, karena untuk mengurangi kerumunan. Kemudian kaitannya dengan yang menjalani isolasi mandiri, tentu kami akan meminta data kepada gugus tugas yang
pasti mempunyai data tersebut. Atau paling tidak kami sudah menghimbau kepada teman-teman KPPS melalui BIMTEK yang sedang berjalan agar memastikan siapa saja di lingkungannya yang sedang menjalani karantina mandiri. Kalau ini kan sudah bisa diketahui. Kemudian kalau ketentuannya memang wajib melaporkan kepada petugas, tetapi paling tidak dari data yang sudah ada, ini pun kami sudah bisa menjangkau para pemilih yang kebetulan atau terpaksa harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Baik, Ibu, kalau kita lihat ini kan memang Pilkada terutama di Kota Solo ini menjadi sorotan karena salah satu kandidatnya adalah putra dari Presiden Joko Widodo. Nah, ini apakah ada persiapan khusus yang berbeda daripada daerah lainnya? Sepertinya sama saja. Dari dulu pemilihan-pemilihan kebetulan sudah ikut pengalaman di pemilihan-pemilihan sebelumnya, persiapannya sama, artinya kami tidak memberikan perbedaan perlakuan karena KPU memang harus memberikan semua pelayanan yang sama kepada setiap paslon dan juga kepada pemilih siapapun. Oleh karena itu baik tim paslon nomor 1 maupun tim paslon 2 tetap kami layani apa ya sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik. Baik Ibu Nurul, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Selamat sore.